tumbuhkan. Kalau di sini gimana? Menteri Sosialnya terbukti korupsi dan digantikan oleh partai politik yang sama. Ya bukan itu saja. Makanya itu kalau waktu itu ada pembubaran ormas, ya ini juga menyumbang pada skor yang rendah pada indeks demokrasi. Yang paling banyak melaporkan nih ya, yang paling banyak menggunakan undang-undang ITE itu kan pertama pejabat pemerintah atau penguasa gitu ya. Yang kedua polisi dan juga pengusaha. Artinya kan pengusaha lagi nih yang sebetulnya diuntungkan dengan adanya undang-undang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin dalam acara Opera, obrolan perempuan dalam channel Edriana Views. Kita kedatangan tamu yang super hebat, perempuan, dan saya mengenal beliau sejak tahun 1985. Ketika itu saya masih mahasiswa Fakultas Hukum tingkat 1 Universitas Pancasila, itu di Jalan Borobudur, di belakang kantor LBH Jakarta. Dan beliau ketika itu telah menjadi direktur LBH Jakarta. Saya melihatnya dengan kekaguman dan sekarang beliau sudah duduk di sini. Perkenalkan Ibu Nur Syahbani Kaca Sungkana, Doktor Honoris Causa dari SOAS University London. Ibu Nur, apa kabar? Saya pulang kampung sebetulnya sejak Januari tahun 2020. Mengembangkan LBH Apik juga di kota-kota dekat dusun saya, namanya Parelegi, di perbatasan antara Pasuruan dan Malang. Dan juga mulai membangun kegiatan pemberdayaan komunitas di dusun saya sendiri yang sudah 45 tahun saya tinggalkan. Mungkin akan bikin perpustakaan umum, diskusi buku, juga melanjutkan yayasan yang pernah dibangun oleh ayah saya. Dulu namanya Putra Pertiwi School, berkembangnya itu di Singaraja dan Tabanan di Bali. Nah, sekarang saya revitalize menjadi yayasan Pertiwi Putra. Yayasan Putra Pertiwi. Jadi sekarang kita diskusi undang-undang ITE ini. Sebetulnya betulkah soal revisi undang-undang ini yang banyak dikatakan orang itu setengah hati sebetulnya dilakukan oleh Presiden? Menurut Mbak Nur gimana ini? Ya, seingat saya di awal dirumuskannya Undang-Undang ITE itu adalah untuk mengontrol penggunaan informasi dan teknologi elektronik untuk hal-hal yang membahayakan negara ya. Dan bukan untuk mengontrol kebebasan individu gitu. Nah, karena itu menurut saya bukan hanya revisi, itu harus dicabut semua dan kita senyampang masih merumuskan KUHP, yaitu perbaikan dari pasal 311 dan atau 310 serta pasal-pasal penghinaan kepada kepala negara, pasal 134 dan seterusnya. Itu saya kira nggak memerlukan lagi undang-undang ITE, terutama karena korbannya kebanyakan warga negara, kebebasan hak sipil gitu, dan tidak memberikan ruang kepada pikiran-pikiran alternatif begitu. Nah, di sini saya kira mengapa skor Indonesia di dalam indeks demokrasi itu
menjadi turun sangat drastis, terutama skor untuk kebebasan sipil dan juga budaya politik gitu. Nah, budaya politik yang terbangun dengan adanya ITE ini tidak memungkinkan ada suara-suara kritis, apalagi budaya politik yang sejak dulu dikembangkan itu tidak ada lagi oposisi di parlemen ya, karena ini kita bukan trias politikanya Montesquieu, kita negara kekeluargaan dan lain sebagainya, maka asumsinya itu ada suara kritis dari masyarakat dan ini juga dibungkam gitu. Ini yang terkait juga dengan budaya politik yang skornya malah terendah dari indeks demokrasi itu. Ini sebetulnya bagaimana aktivis-aktivis perempuan menyikapi undang-undang ITE ini? Sejauh ini saya belum melihat kelompok perempuan melakukan analisis tersendiri mengenai undang-undang ini. Padahal pengalaman konkret dari perempuan-perempuan yang menjadi korban atau menjadi tersangka, terdakwa, terpidana dari undang-undang ini kan banyak. Betul. Salah satunya yang sangat terkenal itu bahkan mendapatkan gerasi dari presiden, itu yang dari guru honorer dari Lombok. Betul. Ya, itu. Yang kedua itu memang isunya bukan isu pelecehan seksual seperti yang dari Lombok, tapi itu isu agama ya yang di Medan, tapi korbannya kan perempuan juga. Dan banyak juga seperti misalnya iklan-iklan poligami, kawin siri, perkawinan anak yang berpotensi korbannya perempuan, itu malahan tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari polisi untuk ditertibkan berdasarkan undang-undang ITE, apalagi undang-undang ITE itu sekarang ini kan delik formal, tidak perlu aduan, ada korban terlebih dahulu untuk bisa diproses, tapi polisi tidak memproses. Jadi menurut saya baik dari segi rumusannya maupun dari segi pelaksanaannya ini sangat banyak mengabaikan keselamatan perempuan sebetulnya ya, terutama dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Itu yang saya kira kita mesti tonjolkan kalau ini akhirnya pemerintah dan DPR setujunya revisi dan bukan mencabut undang-undang ITE ini gitu. Mbak Nur, kenapa tingkat demokrasi di Indonesia ini justru merosot cukup tajam, padahal presidennya dari masyarakat sipil? Ini kan merupakan satu antagonistik nih sebetulnya gitu loh. Ya, saya kira ini memang memalukan sekali dan memberikan feeding kepada militer gitu. Itu lihat bahwa presidennya dari sipil pun tidak mampu membangun demokrasi sesuai dengan amanat konstitusi gitu. Sebetulnya standar setting untuk membangun rule of law, demokrasi, hak asasi manusia itu sudah ada semua di dalam konstitusi kita, dan
berbagai aturan turunannya yang demokratis ya, karena tidak semua itu undang-undang itu bisa dikatakan demokratis, baik itu dari segi formalitasnya, partisipasi politiknya, seperti misalnya Undang-Undang Cipta Kerja kan memang dikritik juga karena baik formalitas maupun substansinya tidak mengarah pada lahirnya kesejahteraan umum gitu. Maka itu ya kalau dulu Pak Suhardi Tasrif mengatakan hukum yang tidak adil itu bukan hukum, itu adalah kekuasaan. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan mengapa itu tadi ya banyak aspek ya yang menyebabkan hal itu terjadi, karena misalnya itu beberapa hari yang lalu Profesor Jeffrey Winters mengatakan ya demokrasi di Indonesia itu demokrasi minimalis, karena ya hanya pemilunya yang bisa diapresiasi, kekerasan sangat minimal gitu, proses-prosesnya, jadwalnya itu sangat rutin, terjadwal dengan baik, penghitungan suaranya ya dikatakan relatif cukup baik, ya tidak ada manipulasi besar-besaran. Ada manipulasi pasti, tapi tidak sangat masif begitu. Lalu ya semua prosedur dan prasyarat sebuah pemilihan umum terpenuhi, termasuk partisipasi untuk memberikan suara kan kita selalu tinggi, apalagi kelompok perempuan lebih tinggi dari laki-laki, itu survei-survei juga sudah mengatakan begitu. Perempuan paling mudah dimobilisir gitu ya. Tapi apakah hasil pemilu, pemerintahan hasil pemilu itu menghadirkan kesejahteraan umum, yakni merupakan tujuan esensial dari adanya sebuah pemerintahan yang dipilih secara demokratis, itu menjadi pertanyaan besar. Oleh karena itu Profesor Jeffrey mengatakan ya demokrasi Indonesia adalah demokrasi minimalis, tapi juga demokrasi yang berkombinasi dengan oligarki. Ini yang juga mesti jadi pembelajaran bagi kita semua, bagaimana itu membalikkan demokrasi yang sejati itu, dan bukan demokrasi yang dikuasai oleh oligarki, oleh segelintir orang ya. Terutama sekarang ini terefleksikan dalam pilkada-pilkada gitu ya Mbak ya. Ya bukan hanya pilkada, karena misalnya Indonesian Corruption Awards itu menyatakan bahwa 272 anggota DPR itu adalah pengusaha gitu. Jadi bisa dibayangkan kebijakan dan atau undang-undang yang dilahirkan dari DPR yang dikuasai oleh pengusaha, yaitu mencerminkan kepentingan mereka lebih banyak daripada kepentingan rakyat. Bahkan secara ekstrem gitu Profesor Jeffrey mengatakan ya rakyat itu hanya punya satu suara dan satu kali saja. Nah, tapi para oligarki itu bisa menguasai 1 juta atau 2 juta suara dengan hanya menguasai satu orang. Karena itu mengandaikan itu kan perwakilan, dan sebagai wakil mengandaikan sudah mewakili konstituennya. Nah, padahal konstituennya tidak pernah dikonsultasi, tidak pernah juga atau partisipasinya minimal, lebih ke sosialisasi saja, seperti itu. Makanya dikatakan demokrasi minimalis dan demokrasi berkombinasi dengan oligarki.
Mbak Nur, sebetulnya itu terkonfirmasi ya, karena dari paguyuban korban Undang-Undang ITE tadi juga mengatakan yang paling banyak melaporkan nih ya, yang paling banyak menggunakan Undang-Undang ITE itu kan pertama pejabat pemerintah atau penguasa gitu ya, yang kedua polisi dan juga pengusaha. Artinya kan pengusaha lagi nih yang sebetulnya diuntungkan dengan adanya undang-undang tersebut. Umpamanya satu pabrik buruh mogok atau protes soal kenaikan upah. Lantas pengusaha bisa saja menggunakan undang-undang ITE, mengatakan pencemaran nama baik lah, atau mengatakan bahwa ini informasi yang salah yang diberitakan oleh media massa atau media online. Jadi itu terkonfirmasi bahwa undang-undang ITE tetap digunakan oleh penguasa dan pengusaha. Bagaimana menurut Mbak Nur? Ya tapi apa itu sudah jelas ya, karena DPR-nya dikuasai oleh pengusaha, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, yaitu dengan sebelum pemilu misalnya kan juga transaksi semacam itu mungkin terjadi. Betul. Kita kaum perempuan kayaknya dalam hal melakukan moral hazard seperti itu nggak punya kemampuan ya. Kita betul-betul sejati berkonsultasi atau mempengaruhi konstituen kita. Turun ke masyarakat gitu Ya, ya. makanya. Nah, yang mengherankan adalah polisi masuk kategori yang paling banyak menggunakan ITE. Nah, saya menganggap ini moral hazard juga gitu, mentally corrupt. Bukankah polisi itu menurut undang-undang mandatnya adalah mengayomi masyarakat? Kok malah ini mengkriminalisasikan masyarakat? Nah, ini kaitannya menurut saya juga tingginya angka korupsi di lembaga-lembaga penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, dan hakim, dan itu saya kira bukan rahasia umum lagi. Nah, sekaitan dengan itu maka komplitlah derita dan saya menyebutnya sebagai aib nasional ini dengan turunnya skor dan peringkat indeks demokrasi Indonesia itu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan kembali nih indeks demokrasi kita yang sudah babak belur setelah yang terjelek dari 14 tahun terakhir ini? Ya, kembali kepada tujuan yang diamanatkan oleh konstitusi. Prof. Jeffrey itu menawarkan untuk reformulasi dan meredefinisi tentang rule of law, itu melihat pada lokusnya itu seberapa jauh ini aktor-aktor seperti pengusaha dan aktor-aktor lainnya bermain di dalam proses-proses itu gitu. Karena seperti yang tadi Mbak Nur katakan gitu ya, indeks demokrasi itu kan ditentukan oleh 5. Pemilu, terus partisipasi politik, yang mana itu cukup tinggi, terutama pemilu ya 7,92. Partisipasi politik itu juga cukup tinggi 6,11. Kinerja pemerintah itu 7,50 dan kebebasan sipil sama budaya politik itu yang paling rendah, terutama budaya politik. Nah, dengan melihat situasi yang sekarang gitu ya, sebetulnya kan harapan dari masyarakat sipil, dipilihnya presiden dari kalangan sipil, justru ini untuk memperbaiki budaya politik. Tapi kan ternyata sekarang justru kebalikannya, justru budaya politik kita yang paling rendah sekarang. Kalau Mbak Nur sekarang ini diberi kesempatan untuk bicara ke presiden nih sekarang, apa yang akan Mbak Nur sampaikan? Ya, saya kira mengubah budaya politik itu yang paling
signifikan di dalam mengembangkan demokrasi kita itu dengan menghormati hak asasi warga negara. Demokrasi itu dikembangkan bukan hanya agar ada ruang publik yang inklusif, yang itu diberikan hak-haknya oleh hak asasi manusia yang dalam konstitusi kita ada di bab 10. Nah, tapi sebaliknya demokrasi juga membatasi penguasa ya untuk tidak melanggar hak-hak ini dan memastikan bahwa tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu terpenuhi atau terwujud gitu. Dan juga pemahaman mengenai demokrasi secara umum. Kalau budaya politik yang dikembangkan itu bilang tidak ada oposisi, menjadi prasyarat mutlak memberikan warga negara dan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk bersuara, menyatakan pendapatnya mengenai sesuatu hal yang terutama yang menyangkut hajat hidup banyak. Saya memang baru pulang dari Belanda ini dan saya melihat di sana partai-partai yang tidak masuk di dalam kabinet itu menjalankan fungsinya dengan sangat benar menurut saya, bahkan untuk menentukan jam malam dalam menghindari COVID itu saja harus melalui persetujuan atau meminta persetujuan parlemen. Nah, persetujuan parlemen ini pun masih bisa diuji di Mahkamah Agung mereka ya. Jadi cara melihatnya itu kan beda sekali. Di dalam kasus bantuan untuk anak-anak miskin, daycare, anak prasekolah itu kan juga 12 tahun yang lalu ada skandal itu ya karena meskipun sudah mendapatkan subsidi daycare-nya dan atau juga para orang tua, ternyata daycare itu melakukan manipulasi tentang jumlah murid yang mendapatkan subsidi. Ternyata itu ada pemalsuan dan itu terbongkar. Kabinetnya demisioner, menyatakan demisioner karena tidak mampu menangani itu selama 12 atau 13 tahun itu. Bahkan ketua partai yang waktu peristiwa itu terjadi menjadi Menteri Keuangan dan Pajak itu mengundurkan diri juga karena malu. Nah, budaya politik malu berbuat salah menurut konstitusi ini yang harus ditumbuhkan. Kalau di sini gimana? Menteri Sosialnya terbukti korupsi dan digantikan oleh partai politik yang sama. Ya bukan itu saja. Makanya itu kalau waktu itu ada pembubaran ormas ya, ini juga menyumbang pada skor yang rendah pada indeks demokrasi karena itu intoleran. Bagaimana kalau partai-partai politik yang kadernya menjadi kabinet dan melakukan korupsi yang begitu jahat ya seperti misalnya bansos itu apakah nggak patut juga dibubarkan gitu. Mbak Nur, ini balik lagi nih ya konsolidasi kekuasaan. Sementara kan pemerintah sedang melakukan pemerintah sedang melakukan konsolidasi nih ya untuk menghadapi pemilu 2024. Nah, ini kan masyarakat sipil kan juga harusnya juga melakukan konsolidasi juga dalam menghadapi situasi ini. Apa bedanya praktek politik yang sekarang dengan praktek politik pada zaman Orde Baru? Ini hanya berganti wajah, tapi sistem dan budaya demokrasinya tidak, karena
masyarakat sipil tampaknya tidak cukup siap untuk melakukan hal itu ya. Kalau toh siap itu mungkin sangat piecemeal gitu. Misalnya teman-teman yang banyak memberikan perhatian pada soal pemilu gitu. Pemilu langsung semuanya. Semua pejabat publik harus dipilih mulai dari presiden sampai yang terendah juga harus dipilih. Itu mungkin berhasil ya, meskipun sekarang ini banyak dikritik karena toh tidak mengubah banyak hal gitu, tidak juga mengkonsolidasikan kesejahteraan umum bagi rakyat. Gap antara kaya dan miskin sangat lebar gitu, bahkan dikatakan kekayaan 4 orang terkaya Indonesia sama dengan kekayaan 100 juta penduduk miskin Indonesia gitu. Itu sesuatu yang yang enggak mengagetkan, kita sudah tahu sejak zaman Orde Baru. Tapi kemarin ada perhitungan cara lain itu, bahkan tidak saja 100 juta, itu lebih tinggi dari 100 juta itu. Dan akan semakin tinggi untuk membuktikan bahwa reformasi demokrasi zaman reformasi ini tidak melahirkan kesejahteraan umum sebagaimana tuntutan kita waktu itu gitu. Bahkan penguasaan lahan juga itu kan 2-3 orang itu bisa menguasai lahan jutaan hektar di Indonesia gitu ya. Itu juga menjadi persoalan sendiri. Nah, melihat ancaman yang begitu serius nih sekarang Mbak Nur ya, ancaman yang begitu serius terhadap demokrasi, terhadap penegakan HAM, ini kan harusnya masyarakat sipil ini tidak terpecah-pecah sekarang. Harusnya kan masyarakat sipil ini tidak melakukan kultus individu juga terhadap penguasa gitu ya. Tapi kok realita yang ada sekarang ini sulit sekali gitu ya bagi baik masyarakat sipil mengkritisi situasi ini. Kayaknya favoritismenya itu nggak habis-habis sampai sekarang. Padahal realita situasi kita atau realita dari indeks demokrasi, penegakan HAM itu kan juga sudah sangat mengkhawatirkan gitu loh Mbak Nur. Ya, ini gerakan hak asasi manusia dan demokrasi harusnya sudah bisa merefleksi ya di dalam 5 tahun pertama, dan sekarang memasuki 5 tahun kedua ya, bahwa agenda besar hak asasi manusia seperti misalnya penyelesaian HAM masa lalu ataupun juga penghapusan berbagai undang-undang yang tidak demokratis, baik itu di dalam KUHP maupun yang di luar KUHP, dan banyak agenda lainnya gitu. Gerakan hak asasi manusia sebetulnya yang paling kalah dalam hal ini ya. Kita terlena dijanjikan di dalam nawacita misalnya penyelesaian HAM masa lalu, banyak hal lagi yang baik-baik di dalam nawacita, di mana gerakan masyarakat sipil khususnya asasi manusia kemudian mempercayakan agendanya itu kepada calon presiden, dan karena itu dengan banyak relawan juga dari para aktivis gitu. Tapi nggak ada satu agenda pun yang dilaksanakan berkaitan dengan hak asasi manusia. Bahkan yang paling soft yaitu
lahirnya kembali Undang-Undang KKR yang dulu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada kampanye pemilu yang lalu dijanjikan lagi, tapi sampai sekarang juga tidak ada di dalam prolegnasnya. Sementara ini banyak sekali nih aktivis-aktivis pro demokrasi atau pro HAM ini yang ada di istana atau yang dekat sekali dengan presiden atau penguasa. Ini apakah memang tidak bisa dititipkan agenda ini atau mereka sudah sibuk dengan agenda pribadinya sendiri-sendiri? Kok kayaknya nggak ngefek kalau bahasa sekarang gitu ya, kehadiran mereka di istana? Jelas itu kita hampir-hampir nggak ada komunikasi. Saya nggak tahu yang kelompok yang lain ya. Setidaknya tidak inklusif lah. Kalau toh misalnya ada konsultasi ataupun apapun lah yang dilakukan oleh so-called aktivis HAM atau aktivis pro demokrasi yang kebetulan sekarang ada di pemerintahan. Gitu. Menarik adalah bahwa Profesor Jeffrey Winter itu menjadikan KPK sebagai studi kasus atau site of struggle dari rule of law kita yang utama dalam konteks demokrasi oligarki itu tadi ya. Tapi KPK ini juga dilemahkan dan sejak itu saya kira memang beberapa aktivis pro demokrasi dan korupsi mulai menyadari bahwa pemerintahan kita sekarang ini tidak responsif terhadap kepentingan pengembangan hak asasi manusia dan demokrasi serta rule of law. Padahal menurut saya itu paralel ketika indeks demokrasi kita menurun, maka itu korupsi semakin meruyak. Kalau kita lihat pada indeks persepsi korupsi kita kan juga menurun rendah. Bahkan ada satu faktor lain yang ditambahkan. Itu yang saya lupa namanya, tapi berkaitan dengan korupsi dan sogok dalam bidang seks. Oh, sextortion gitu ya. Sextortion. Ya, sextortion itu kan juga meningkat sekarang. Ya, meningkat ini, gitu, sekarang dan itu artinya bahwa perempuan semakin menjadi objek ketika demokrasi tidak berjalan dan korupsi berjalan seiring rendahnya skor demokrasi itu. Nah, ini juga terbukti dengan misalnya undang-undang penghapusan kekerasan seksual kita alot sekali sampai sekarang juga masih dibincangkan di badan legislasi apakah itu akan jadi prioritas atau tidak gitu. Jadi ternyata belum jadi prioritas gitu. Memang masih sudah masuk di dalam long list tapi belum ditetapkan di pleno sebagai yang prioritas. Nah, saya sih sebetulnya juga ini kan menyangkut politik hukum yang tidak terlalu jelas kita mau kemana ya kan. Bagaimanapun juga mayoritas masyarakat Indonesia itu kan beragama Islam dan agama adat kebiasaan kan memang bisa menjadi inspirasi sehingga menjadi legal text di dalam undang-undang ya. Tapi yang pentingnya itu adalah arena publiknya ini dibuka dan kalau dibuka maka kelompok-kelompok ini juga harus bersetuju dulu dengan
isi konstitusi khususnya hak asasi manusia itu sebagai moral publik gitu loh. Kalau udah menolak hak asasi manusia ya kita nggak bisa lagi membuka dialog karena di luar arena konstitusi itu. Saya kira pikiran apapun itu harus bisa atau diberikan ruang sejauh tidak melakukan kekerasan, persekusi, dan memperjuangkannya lewat saluran politik yang ada. Sahabat Edriana, segitu dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam episode-episode berikutnya yang tidak kalah pentingnya. Terima kasih Mbak Nur. Terima kasih, sukses selalu. Bye. Ya, mafia miras itu berlindung di balik peraturan pemerintah. Sampai dengan saat ini laporan yang kami dapat baik langsung maupun melalui media-media online, mulai dari Majelis Rakyat Papua, Dewan Adat Papua, tokoh-tokoh agama, semuanya menyampaikan kepada kami untuk harus menyuarakan secara martabat bahwa rakyat Papua menolak Papua dijadikan sebagai tempat untuk investor atau investasi miras. Itu intinya.